views udah tembus jutaan tapi pas cek saldo AdSense, lah kok kosong? Bukannya seneng malah bikin nangis. Hati-hati nih teman-teman, di tahun 2026 ini menggantungkan hidup sebagai konten kreator cuma dari AdSense itu bahaya banget. Mari kita bongkar cara bikin mesin uang kamu sendiri lewat micro licensing. Halo semuanya, saya Mas Wira dari Buat Mudah. Banyak banget kreator pemula yang punya mimpi nih teman-teman. Pokoknya kejar dulu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau udah lolos monetisasi, hidupnya mungkin bakal lebih santai kayak Sultan. Tapi sayangnya realita itu nggak seindah bayangan teman-teman. Karena faktanya, laporan dari Electro IQ di tahun 2026 mengungkapkan data yang cukup bikin nyesek sih. 57% full-time creator ternyata berpenghasilan di bawah upah standar kelayakan hidup. Dan 58% kreator sedang menghadapi kesulitan besar dalam monetisasi konten mereka. Di video ini, kita akan bedah tuntas kenapa mengandalkan AdSense aja sebagai satu-satunya sumber gaji itu sangat beresiko. Dan apa itu konsep micro licensing? Serta gimana caranya kamu bisa mulai menjual aset digitalmu atau template kamu sendiri mulai hari ini juga. Pertama, kita mulai dari akar masalahnya. Kenapa sih ngandelin AdSense itu berbahaya? Permisalannya gini teman-teman, ngandelin AdSense itu ibarat kamu jadi petani, tapi kamu nggak punya sumur atau irigasi. Kamu cuma bisa pasrah nungguin air hujan turun dari langit. Kalau hujannya deres sih, panenmu jadi bagus. Itu udah kayak kalau iklannya lagi banyak teman-teman. Tapi kalau lagi musim kemarau, tanamanmu bakal mati dan bisa jadi kamu malah kelaparan. Kamu nggak punya kontrol sama sekali sama hujan itu. Artikel terbaru dari Keywords di tahun 2026 dengan tegas mengingatkan bahwa algoritma platform bisa berubah sewaktu-waktu tanpa peringatan sedikit pun. Hari ini, channel kamu bisa aja ramai teman-teman, tapi besok tiba-tiba bisa aja sepi. Belum lagi soal bayaran. Keywords mencatat, untuk audiens Indonesia, 1000 views di YouTube rata-rata hanya menghasilkan sekitar ya 5.000 sampai 50.000 aja lah. Jadi coba bayangin, kamu butuh jutaan views tiap bulan secara konsisten cuma buat dapat gaji secara UMR. Jadi kalau kamu cuma bergantung pada sistem ini, cepat atau lambat kamu bakal kena burnout yang parah karena terus-terusan dikejar sama target views. Karena mengandalkan AdSense itu ibarat main roller coaster, kreator cerdas di 2026 sudah mulai beralih nih. Disinilah muncul konsep micro licensing atau penjualan aset digital skala mikro. Laporan dari Logibus mengenai tren monetisasi 2026 menyebutkan bahwa ekonomi kreator telah bergeser. Para pemenang di industri ini tidak lagi hanya memonetisasi output atau seberapa banyak video yang mereka buat, tapi juga outcomes, yaitu hasil nyatanya. Dan salah satu jalur utama yang disorot adalah micro licensing, yaitu menjual lisensi kecil atas aset digital, klip, atau template yang kamu buat. Analoginya, daripada kamu bikin museum gratis, yaitu channel YouTube kamu, dan cuma berharap pengunjung ngasih donasi receh ke kotak amal, yaitu AdSense, lebih baik kamu buka toko souvenir di pintu keluar museum. Jadi pengunjung bisa nonton videomu secara gratis. Tapi kalau mereka pengen, misalnya membawa pulang sistem kerja kamu lewat template, atau mungkin preset, atau mungkin ebook, mereka bisa membelinya langsung dari kamu. Di sini, kamu yang menentukan harganya teman-teman. Kamu yang pegang datanya. Dan kamu yang pegang kendali penuh 100%. Oke, itu tadi konsepnya. Sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita mulai jualan aset digital padahal kita ngerasa nggak punya produk. Teman-teman bisa coba terapkan 3 strategi ini. Tapi sebelum masuk ke penjelasannya, klik dulu tombol subscribe biar nggak ketinggalan strategi konten kreator dari Buat Mudah berikutnya. Kita masuk ke strategi pertama. Audit souvenir tersembunyi kamu. Banyak kreator merasa nggak punya produk buat dijual. Padahal mereka pakai sistem itu setiap hari. Kalau kamu kreator edukasi, kamu pasti punya nih template script atau checklist. Kalau kamu fotografer, kamu pasti punya preset Lightroom andalan. Atau kalau kamu bahas produktivitas, kamu pasti punya template Notion atau Excel untuk mengatur keuangan. Nah, coba rapikan sistem yang biasa kamu pakai itu, ubah jadi file PDF atau link yang bisa diduplikasi. Dan kamu baru aja menciptakan aset digital pertamamu. Aset digital ini modalnya cuma dibikin satu kali, tapi bisa dijual ribuan kali tanpa biaya produksi tambahan. Strategi kedua, terapkan strategi dynamic pricing. Laporan dari Logibus 2026 juga menyoroti pentingnya dynamic pricing atau penetapan harga dinamis untuk memaksimalkan pendapatan. Jangan takut pasang harga, teman-teman. Strategi yang paling ramah untuk kreator pemula adalah
mulai dengan harga peluncuran yang murah. Misalnya, diskon 50% di minggu pertama. Terus naikkan harganya nanti setelah kamu mendapatkan testimoni dari pembeli awal. Kamu juga bisa bikin strategi bundling. Jual 3 template jadi satu paket dengan harga yang ya cukup menggiurkan lah. Pembeli senang karena merasa dapat diskon. Dan kamu juga akan senang karena dapat pemasukan berkali-kali lipat dari AdSense. Strategi ketiga, pindah dari tanah sewaan dan bangun website sendiri. Ini adalah langkah yang cukup pamungkas, teman-teman. Pakar digital dari Keywords di tahun 2026 sangat menyarankan kreator untuk membackup monetisasi mereka dengan membangun personal branding website. Kenapa? Karena YouTube, Instagram, TikTok itu kayak tanah sewaan, teman-teman. Kalau algoritma berubah atau akun kamu kena masalah, ada peraturan baru, bisnis kamu bisa langsung gulung tikar. Tapi, kalau kamu punya website sendiri yang berisi toko aset digital, kamu bisa punya daftar email pelanggan yang nyata. Kamu bisa taruh link toko kamu di deskripsi YouTube atau mungkin di bio Instagram dan TikTok kamu. Dengan begitu, kamu mengubah penonton YouTube atau Instagram menjadi pelanggan bisnis kamu sendiri. Jadi, anggap aja penghasilan dari AdSense itu sebagai uang bonus atau uang jajan tambahan. Jangan pernah jadikan itu sebagai tulang punggung utama periuk nasi kamu. Di 2026 ini, teman-teman perlu mengubah mindset yang awalnya menjadikan YouTube hanya sebagai channel, menjadi untuk mendatangkan pelanggan ke toko micro licensing kamu. Sekarang, tulis di komentar. Kalau kamu harus merilis suatu aset, kira-kira aset apa sih yang bakal kamu jual? Apakah ebook, template, atau mungkin skrip video kamu? Yuk kita brainstorm bareng-bareng di komentar. Kalau strategi di video ini ngebuka pikiran kamu tentang cara dapet cuan yang lebih cerdas, klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan taktik bisnis konten kreator dari Buat Mudah. Saya Mas Wira, sampai ketemu di video berikutnya. Nggak usah ribet, dibuat mudah aja.